sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Raya Minggu pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat, setiap penyertaan yang boleh Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang, kami boleh berbakti, kami boleh menyerahkan setiap kehidupan kami, melalui setiap bakti kami, melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Kami menyerahkan setiap hati kami Tuhan. Sebentar kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan layakkan hati kami, sehingga kami boleh benar-benar layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh singgah dalam setiap hati kami. Bukan hanya sekedar lewat, tetapi ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami, melebur menjadi satu dalam setiap apa yang boleh kami kerjakan. Sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bagian firman Tuhan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Mari kita akan buka bersama-sama. Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru, supaya orang yang letih lesu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi perhatikan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berbahagialah bagi kita sekalian yang boleh membaca, merenungkan, mendengar setiap kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi dasar dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diberkati melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar bersama-sama, masih dari kitab Yesaya, sama seperti minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31. Pagi hari ini kita belajar dari pasal yang ke-50 ayat yang ke-4. Tidak jauh berbeda dari bagian firman Tuhan minggu yang lalu. Artinya ada satu tujuan yang sama. Kalau bagian firman Tuhan minggu yang lalu dikatakan bahwa setiap kita yang setia menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan satu kekuatan baru. Kita digambarkan seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Digambarkan mereka yang berlari-lari tidak menjadi lesu, tidak capek, tidak lelah. Mereka yang berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, bagian firman Tuhan pagi hari ini pun dikatakan demikian, Bapak Saudara, bahwa kita menjadi alat kepanjangan tangannya Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kitab Yesaya ini dibagi dalam 3 bagian. Ada Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Nah, Proto Yesaya ini menjadi bagian awal pembuka dari kitab Yesaya ini, berisi bagaimana gambaran tentang kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu sebelum masa pembuangan di Babel. Nah, sedangkan Deutero Yesaya ini berbicara tentang bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu sedang ada di dalam masa pembuangan. Nah, ini biasanya ditulis dari pasal 40 sampai yang ke-55. Kemudian yang terakhir ada Trito Yesaya, ini berbicara tentang sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali dari pembuangan di Babel. Nah, Saudara, bagian firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari masih sama seperti bagian firman Tuhan hari Minggu yang lalu, yaitu di bagian tengah. Deutero Yesaya bagaimana mengisahkan bagaimana bangsa
bangsa waktu itu masih ada dalam pembuangan di Babel, keluh kesah yang mereka alami, perasaan sulit yang sedang mereka hadapi. Nah, dalam situasi yang seperti ini, Allah menegur Israel yang terus mengeluh dan kerap mempersalahkan Allah atas setiap penderitaan mereka di pembuangan. Nah, ini sebenarnya normal sekali ya. Normalnya setiap manusia, bahkan setiap kita yang masih tinggal di dunia ini, ketika kita menghadapi satu tantangan pasti ngeluh. Tidak pernah terlepas dari yang namanya keluhan. Begitupun orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, untuk itulah Allah menegur Israel yang terus mengeluh, kerap mempersalahkan Allah atas setiap penderitaan yang mereka alami di masa pembuangan mereka. Hukuman Allah atas mereka terjadi karena apa? Karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan sebagai hamba Allah yang diutus untuk melaksanakan kehendaknya. Artinya bukan tanpa alasan ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas bangsanya. Ada hukum sebab dan akibat. Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebabnya. Nah, selalu ada hukum sebab akibat. Sebabnya karena apa? Karena mereka ini loh tidak taat. Mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang diutus untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Mereka dianggap sebagai hamba Allah yang bandel, saudara. Bisa dikatakan sebagai hamba Allah yang bandel. Bandel itu apa sih? Dablek, saudara. Ngeyel. Sudah diberitahu seperti ini tetapi masih seperti ini. Makanya dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuknya. Dablek. Susah diomongi, susah dikandani. Tapi kalau kita lihat bagian firman Tuhan yang kita baca kesempatan pagi hari ini dalam ayat yang keempat, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan katakan apa? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak saudara, kalau kita perhatikan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka ada dalam masa pembuangan, dengan bagian firman yang kita baca di ayat yang keempat, sungguh kontras sekali. Artinya berlawanan sekali. Kalau kehidupan bangsa Israel digambarkan bangsa sing bandel, bangsa yang tegar tengkuknya, berulang-ulang kali mereka jatuh ke dalam dosa yang sama, berulang-ulang kali mereka jatuh di dalam pelanggaran yang sama, berulang-ulang kali pula Tuhan ingatkan tetapi tidak membuat mereka ngerti. Makanya dikatakan bahwa mereka ini hamba Allah yang bandel, hamba Allah yang dablek. Sampai Tuhan tempelkan predikat bangsa yang tegar tengkuknya. Tapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50, jika kita perhatikan sungguh kontras sekali isinya dengan kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, di sini digambarkan seorang hamba Allah yang rela menjadi murid yang taat kepada Allahnya. Digambarkan setiap hari, mungkin diibaratkan dia duduk di bangku sekolahnya Tuhan, belajar dari Tuhannya, untuk berguru kepada Tuhannya. Digambarkan telinganya disendengkan untuk mendengar segala pengajaran sang guru. Kita perhatikan pasal 50 ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara, gambaran setiap pagi ini menjadi gambaran menandai persekutuan yang terus-menerus dengan Sang Bapa. Gambaran bahwa setiap hari itu akan datang Sang Fajar, saudara. Mungkin hari ini kita punya masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Kita sampai matahari terbenam. Maka akan tiba di hari yang baru ketika Sang Fajar itu mulai muncul, saudara. Ini menjadi gambaran harapan yang daripada Tuhan. Gambaran dalam ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, saudara. Gambaran setiap pagi ini menandai persekutuan yang terus-menerus dengan Sang Bapa. Nah, Bapak Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya rindu untuk kita boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak, tetapi hendaknya firman itu mampu merasuk dalam hati kita. Sehingga firman itu pun menjadi pendorong dalam kehidupan kita, sehingga ada gairah untuk menjadi saksi Kristus. Ada gairah untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan, tidak stop di kita, tapi firman itu terus hidup dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan pagi hari ini mau ingatkan kepada kita. Saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari ini memiliki lidah seorang murid. Seperti apa sih memiliki lidah seorang murid? Lidah seorang murid itu lidah seperti apa? Apakah lidahnya murid yang sedang belajar itu seperti lidah seorang murid? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak setiap orang dikaruniai lidah seorang murid, saudara.
Dikaruniai lidah seorang murid berarti dia diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan. Maksudnya apa? Saudara, berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa lama kita mengenal Tuhan? Saya sering katakan bahwa ukurannya bukan seberapa lama, bukan seberapa banyak usia kita, enggak. Tapi paling tidak, seberapa lama kita mengikut Tuhan itu menjadi gambaran. Seharusnya kita sudah mengerti apa yang harus kita kerjakan. Seberapa lama tidak menjadi jaminan seseorang menjadi dewasa di dalam Tuhan, tetapi seberapa lama paling tidak menjadi gambaran bahwa kita sudah tahu sejauh mana kita harus melangkah. Dikarunia lidah seorang murid artinya diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa firman Tuhan itu hendaknya merasuk dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi pendorong, sehingga mengeluarkan gairah untuk memberikan kasih, memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kasih yang daripada Tuhan itu tidak stop untuk kita sendiri. Nah, kalau stop di diri kita sendiri itu yang namanya menggenggam berkatnya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi agen-agennya Tuhan, alat kepanjangan tangan Tuhan. Nah, ini menjadi gambaran, saudara, bahwa lidah seorang murid itu bukan gambaran lidah secara harafiah ilat, bukan seperti itu, tapi menjadi penyambung lidahnya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Apa yang kita terima, setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh mengubah kehidupan kita, itu yang Tuhan mau kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan. Makanya dalam kekristenan ada istilah pemuritan. Dan memuridkan. Ini menjadi fase dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita menjadi murid yang wis pokoknya mendengar gurunya ngomong seperti apa, enggak. Tapi hendaknya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita yang sebagai murid ini loh. Akan tiba waktunya kita yang memuridkan. Sehingga setiap apa yang boleh kita terima, ini pun juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini loh yang dimaksud dikaruniai lidah seorang murid. Diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan, yaitu apa? Firman Allah, kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak. Nah, tujuannya untuk apa? Dengan kita memiliki lidah seorang murid, dengan kita diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan dan disampaikan kepada orang-orang di luar sana, dengan demikian dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Sama seperti bagian firman Tuhan minggu yang lalu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kekuatan-kekuatan baru yang ada daripada Tuhan itu adalah kekuatan yang senantiasa dalam kehidupan kita, yang menolong kita untuk lepas dari segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan minggu yang lalu dari Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ini menjadi gambaran orang-orang yang menerima kasih yang daripada Tuhan. Nah, tapi untuk itu, setiap kasih yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak stop di diri kita. Tidak. Tapi Tuhan mau kita sebagai murid-muridnya memiliki lidah seorang murid. Artinya diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan. Menjadi agen-agennya Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak stop untuk diri kita sendiri. Tapi juga disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga itu boleh memberi semangat baru bagi orang-orang yang letih lesu. Makanya bagian firman Tuhan katakan, sebab itu setiap pagi Tuhan membukakan dan menajamkan telinganya. Menajamkan pendengarannya. Saudara. Artinya lidah seorang murid itu berbicara seperti orang yang telah menerima pesan Allah untuk menghibur orang-orang yang berbeban. Saudara, apa yang kita terima itu kalau kita hanya sebatas di kita juga percuma. Artinya Tuhan mau kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Lidah seorang murid berarti Tuhan mau kita menjadi alat kepanjangan Tuhan. Setiap kebenaran yang boleh kita terima, setiap kasih yang boleh ada dalam kehidupan kita, hendaknya memancar dari kehidupan kita, sehingga orang boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya firman Tuhan itu tidak stop, terputus sampai di kita, tidak.
lidahnya tidak terputus-putus memperkatakan kebenaran Tuhan, agar dapat menguatkan hati yang lemah dan semangat yang pudar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tuhan mau setiap kita bersikap bagaikan seorang pelayan Tuhan. Tuhan mau kita bersikap bagaikan seorang hamba-hamba Tuhan yang benar. Saudara, hamba-hamba Tuhan bukan hanya Pak Pendeta, diakon, evangelis, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kita semua ini loh hamba Tuhan. Kita semua ini loh abdinya Tuhan. Jadi tugas tanggung jawab menyampaikan Injil kasih kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya tugasnya Pak Pendeta, tapi juga tugas saya dan saudara. Makanya ada istilah memuridkan dan dimuridkan. Melayani Tuhan. Makanya saya sering katakan bahwa melayani Tuhan itu memberi diri, Pak Saudara. Memberi diri segenap kehidupan kita. Tuhan mau kita bersikap seperti seorang pelayan Tuhan yang mengerti tanggung jawabnya. Menyampaikan setiap apa yang boleh Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di luar sana pun juga merasakan. Menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Yang menjadikan lidahnya sebagai lidah seorang murid. Artinya apa? Lidah seorang yang sudah diajar, yaitu yang dikendalikan, sehingga lidah itu bermanfaat. Bapak Saudara, lidah itu kecil. Ada istilah katakan bahwa lidah itu tak bertulang. Lidah itu kecil, tidak bertulang, tapi nyamplok ngalah-ngalah nih, disamplok tangan, Bapak Saudara. Bapak Saudara kalau disamplok tangan, kalau dipukul pakai tangan mungkin membekas, Bapak Saudara ya. Tapi bekasnya itu akan hilang seiring waktu, Bapak Saudara. Sakitnya pun juga akan hilang seiring waktu. Tapi ketika lidah tak bertulang ini nyamplok, Bapak Saudara, dengan kata-kata, apalagi kata-kata yang tidak bertanggung jawab, maka apa yang terjadi, Bapak Saudara? Itu akan membekas sakitnya ngalah-ngalahnya dipukul, Bapak Saudara. Makanya Tuhan mau kita menjadi pribadi yang memiliki lidah seorang murid, yang menjadikan lidahnya sebagai lidah seorang murid. Artinya apa? Lidah seorang yang sudah diajar, yaitu yang dikendalikan sehingga bermanfaat, membawa semangat bagi setiap orang yang mendengarnya. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, Bapak Saudara, tidak sedikit orang-orang percaya. Saya katakan orang-orang percaya loh, bukan orang yang belum percaya, tidak. Bahkan orang-orang percaya. Tidak sedikit orang-orang percaya yang hari-hari ini tidak menggunakan lidahnya dengan benar, Bapak Saudara. Karena apa? Lidahnya tidak dikekang. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya bukan firman, bukan perkataan yang membangkitkan semangat, enggak. Tetapi justru kata-kata yang membuat orang itu semakin down, Saudara. Entah itu karena kata-kata yang lemah dan sembarangan, sehingga tidak membangun siapapun yang mendengarnya. Saudara, hati-hati, lidah itu kecil, tapi kita harus perhatikan setiap kata yang keluar dari pengecapan lidah kita. Mungkin itu sepele buat kita. Tapi ketika kita tidak bertanggung jawab dengan perkataan kita, seringkali perkataan itu bisa membawa dampak positif dan negatif. Bisa membuat orang bersemangat, bahkan bisa membuat orang down. Nah, makanya Tuhan ingatkan kepada kita, harus memiliki lidah seorang murid. Lidah yang membangun, yang menjadi kepanjangan firman Tuhan melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah, salah satu ukuran kedewasaan atau kematangan rohani seseorang adalah apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Setiap lisan, setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulutnya ini merupakan salah satu ukuran kedewasaan, Saudara. Murid Tuhan yang dewasa tentunya berkata-kata sekualitas kata-kata yang bersumber pada Tuhannya, Saudara. Artinya apa yang boleh kita terima itu yang harus keluar dari mulut kita. Jangan sampai kita setiap minggu, setiap hari belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tapi ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi, lidah kita ini tidak dikekang, Saudara. Tidak mencerminkan lidah seorang murid. Berkata-kata tanpa kendali, Saudara. Nah, artinya kita belum dewasa. Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa salah satu ukuran kedewasaan seseorang atau kematangan rohani seseorang ini adalah apa yang keluar dari mulutnya.
Kita sebagai murid Tuhan yang dewasa tentunya berkata-kata sekualitas kata-kata yang bersumber kepada Tuhan. Harusnya ketika hidup kita didasari firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kata-kata yang keluar dari mulut kita pun juga kata-kata yang bijaksana. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang penuh semangat, yang lesu jadi semangat. Itu yang hendaknya keluar dari kehidupan kita, dan semuanya itu diawali dengan kerinduan untuk mau mendengarkan dan menyimak apa yang sang guru ajarkan. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan itu ini hartanya orang percaya loh, Bapak Saudara. Nah, makanya dikatakan bahwa ini adalah kitab kehidupan, Bapak Saudara. Dari masa awal mula dunia diciptakan sampai hari akhir semuanya ada di sini. Makanya Alkitab ini bukan hanya sekedar pajangan, bukan hanya sekedar wis pokoknya tak gawe ning gereja. Kalau aku gak gawe Alkitab, aku bukan orang Kristen. Bukan seperti itu. Tapi Alkitab itu dibuka, dibaca setiap hari. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara perhatikan orang-orang tua zaman dulu. Nah, ini bukan saya mendiskreditkan, oh zaman sekarang pakai HP berarti tidak Alkitabiah, enggak. Saya pun seringkali juga pakai HP. Lebih instan, enak, jadi tidak ribet. Istilahnya tidak besar, bisa dikantongi, enggak. Tetapi harus tahu situasinya, harus tahu kapan, di mana tempatnya, ya Saudara. Kalau kita lihat orang-orang tua zaman dahulu, Alkitabnya besar-besar. Mungkin kalau kita lihat sekarang kusem-kusem. Nah, mungkin bagi banyak orang zaman sekarang kalau melihat Alkitab kusem, wong Alkitab kok sudah sampai kusem, Alkitab kok bentuknya lusuh kayak gitu masih dibawa. Saudara, tapi di balik lusuhnya Alkitab, di balik kusemnya Alkitab itu ada harta yang tidak ternilai, Saudara. Itu menunjukkan bahwa Alkitab itu dibaca setiap hari. Nah, tidak jadi jaminan loh yang Alkitabnya kempling-kempling baru-baru, tidak pernah lusat, tidak pernah ini. Ya jelas tidak pernah lusat, tidak pernah dibaca. Nah, Saudara, bagian firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa untuk memiliki lidah seorang murid ini diawali dengan kerinduan untuk mendengar dan menyimak apa yang sang guru ajarkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini paling tidak ada beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Bahwa untuk memiliki lidah seorang murid, kita harus menjadi pribadi yang mau mendengar dan menyimak. Nah, kenapa kita harus mendengar? Sama tidak sih mendengar dan mendengarkan? Nah, Saudara, paling tidak ada dua hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Perhatikan Yesaya pasal 50 ayat yang keempat B. Bagian firman Tuhan katakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tapi Saudara, kenapa kita harus mendengar? Yang pertama karena apa? Mendengarkan adalah awal dari sebuah ketaatan. Bapak Saudara, tidak mungkin Bapak Saudara bisa taat kalau Bapak Saudara tidak mendengarkan dengan baik. Bagaimana mungkin kita bisa taat kalau kita tidak mendengarkan? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kalau kita tidak mendengarkan? Artinya diawali dari menyendengkan telinga kita ini, mendengar dengan baik. Karena mendengarkan adalah awal dari sebuah ketaatan. Omong kosong ketika kita ngomong, aku sudah taat, aku sudah setia, aku sudah konsisten. Tapi Bapak Ibu Saudara, jenengan sekalian tidak mau mendengarkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan dan mendengar itu berbeda. Kalau mendengar itu hanya pokoknya krungu seperti itu. Tapi kalau mendengarkan, ada kesungguhan, ada nilai kesungguhan di balik kata mendengarkan. Nah, keterampilan mendengarkan ini merupakan salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap kita, setiap orang percaya, untuk mencapai komunikasi yang baik, khususnya komunikasi kita dengan Tuhan. Lewat doa, lewat kebenaran firman, bahkan dalam setiap pelayanan kita. Tetapi ternyata keterampilan mendengarkan itu bukan hal yang mudah. Bahkan kalau kita perhatikan di dunia saat ini, perkembangan dunia yang semakin maju dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, yang berkembang semakin hari semakin pesat, tetapi justru semakin meminimalisir interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat yang sesungguhnya, Saudara. Sehingga mungkin bagi orang-orang saat ini mendengarkan tidak begitu penting, Saudara.
Nah, kalau kita perhatikan di lingkungan umum ada begitu banyak orang yang mampu mendengar. Tapi begitu sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Benar ya Bapak Saudara? Kalau kita perhatikan Bapak Saudara, ada banyak orang yang mampu mendengar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian mampu mendengar Bapak Saudara. Kita mampu mendengar, ya jelas Pak mampu mendengar, orang punya telinga dua kanan dan kiri. Mampu mendengar. Tetapi realitanya hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Artinya yang memfokuskan dirinya pada apa yang harus dia dengarkan. Bahkan cenderung orang lebih menyukai untuk didengarkan daripada mendengarkan. Benar? Nah, ini salah satu sifatnya manusia Bapak Saudara. Lebih senang didengarkan daripada mendengarkan. Kalau ada orang ngomong sibuk karepe dhewe, dolanan HP, wayane gereja mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, rekae buka HP, lihat Alkitab, tiba-tiba ada notif masuk. Wah, tergoda untuk membuka, akhirnya dibuka. Mendengar, Pak Pendetone ngomong mendengar, yang punya telinga, tapi tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika dia sedang ngomong, sedang berbicara, kalau ada orang tidak serius, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dia marah, saudara. Nah ini realita yang terjadi di dunia, saudara. Begitu banyak orang yang mampu mendengar, tapi hanya sedikit orang yang punya kemampuan dan kemauan untuk mendengarkan dengan baik. Bahkan kecenderungan banyak orang lebih menyukai dirinya untuk didengarkan daripada mendengarkan. Nah ini sisi egosentrisnya masih tinggi sekali. Saudara, bagian firman Tuhan ingatkan saudara bahwa mendengarkan adalah salah satu awal dari sebuah ketaatan. Mendengar bisa saja dilakukan sambil lalu, saudara. Orang ngomong, oh ya. Dipanggil, oh ya. Baru lali. Sopo toh mau sing ngomong? Tidak diperhatikan sungguh-sungguh. Karena tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mendengar bisa dilakukan sambil lalu mungkin seperti itu. Sambil beraktivitas, sambil melakukan sesuatu. Tetapi satu hal saudara, kita harus perhatikan bahwa mendengarkan adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh seorang dan merupakan sebuah keputusan untuk mendengar dengan hati. Artinya mendengarkan itu perlu melibatkan hati. Mendengarkan itu perlu melibatkan kehidupan kita. Perlu melibatkan diri kita. Melibatkan hati, saudara. Demikian halnya pada waktu kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi datanglah dengan kesungguhan hati. Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Datang dengan kesiapan untuk mendengarkan, memperhatikan, dan siap untuk mentaati setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima. Nah, pesan Tuhan yang pertama ingatkan kepada kita, saudara. Kenapa kita perlu mendengarkan? Kenapa kita perlu mendengarkan? Karena mendengarkan adalah awal dari sebuah ketaatan. Yang kedua, yang terakhir, masih di ayat yang keempat B. Sana tadi dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kenapa kita harus mendengar? Kalau tadi di awal dikatakan bahwa mendengarkan ini adalah bagian dari ketaatan. Kalau Bapak Ibu Saudara ngaku taat, tapi tidak mau mendengarkan, ya itu ngomong kosong, saudara. Artinya kalau kita mendengarkan dengan baik, saya yakin dan percaya pasti taat. Nah, saudara, yang kedua apa? Kenapa kita harus mendengarkan? Karena mendengarkan dalam keteraturan ini akan menghasilkan pengenalan yang benar, saudara. Ketika kita fokus mendengar dengan benar, mendengar dengan baik, kita akan ngerti, saudara. Tanpa kita mengerti, kita tidak akan mampu melakukan. Benar? Tanpa kita memahami, tidak mungkin kita bisa melakukan. Artinya perlu memahami, artinya perlu mengerti. Nah, untuk memahami dan mengerti, kita perlu mendengarkan dengan baik, melibatkan hati kita. Sehingga kita boleh mengerti, sehingga kita boleh memahami. Nah, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, Yesaya menetapkan sebuah waktu tertentu, saudara, agar ia dapat semakin tajam dalam mengenali dan memahami suara Tuhan. Yesaya memutuskan untuk menyediakan telinganya bagi Tuhan setiap pagi. Setiap pagi. Nah, saudara, umumnya pagi hari adalah waktu yang baik, saudara. Tentunya, ya ini bukan menjadi patokan. Setiap kita punya waktunya tersendiri untuk datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, setiap jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang setia. Jemaat Tuhan yang taat, jemaat Tuhan yang punya waktu khusus untuk Tuhan. Entah itu pagi, siang, sore, atau malam hari,
Saya yakin dan percaya setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar membaca, tapi benar-benar mendengarkan dengan benar, melatih diri kita, sehingga kita boleh mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Tapi Yesaya, dia selalu datang setiap pagi untuk Tuhan. Karena dia percaya bahwa setiap pagi hari adalah waktu yang baik. Di samping kondisi tubuh dan jiwa yang segar, turut membawa kita ke dalam suasana yang mendukung hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi di atas semuanya itu, semua waktu adalah baik untuk Tuhan. Yang penting adalah hati kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hati kita, melibatkan hati kita, sehingga kita boleh mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang murid yang setiap pagi mendengar pengajaran gurunya, seharusnya begitu pula kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya semakin sering kita berlatih akan semakin tajam pendengaran kita. Bagaimana mungkin kita mampu mendengar suara Tuhan ketika kita tidak mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Saudara, kita perlu menyendingkan telinga kita. Kita perlu berfokus. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Saudara, ingat Samuel? Samuel kecil ketika pertama kali mendengar suara Tuhan, dia bingung itu suaranya siapa. Bahkan sampai 3 kali dia tidak menjawab, bahkan tidak mengira bahwa itu Tuhan yang memanggil dia. Ya, Samuel kecil ketika pertama kali mendengar suara Tuhan, ia mengira bahwa suara yang memanggil namanya itu adalah suara siapa? Suara imamnya, suara Imam Eli. Sampai pada akhirnya dia bertanya kepada Imam Eli, yang sama sekali tidak menyangka bahwa suara yang ia dengar tersebut adalah suaranya Tuhan yang sesungguhnya ingin menyampaikan suatu pesan kepada dia, menyampaikan satu pesan kepada Samuel. Sampai 3 kali Tuhan panggil Samuel. Di kali yang ketiga Samuel menghampiri Imam Eli kamarnya. Kemudian apa yang terjadi? Taulah Imam Eli bahwa itu adalah suara Tuhan memanggil Samuel. Maka diberitahukanlah kepada Samuel caranya menanggapi suara Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya menjadi terbiasa mendengarnya. Bapak saudara, kita perlu terbiasa, Bapak saudara. Kebiasaan yang baik itu perlu dibangun, Bapak saudara. Karena tidak gampang. Berbeda dengan hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik tidak usah belajar, kita sudah ngerti. Hal yang tidak baik tidak usah belajar, wis pinter, Bapak saudara. Marah-marah tidak usah diajari, ya wis iso marah-marah. Sombong tidak usah diajari, sudah bisa sombong dengan sendirinya. Tetapi untuk hal-hal yang baik kita perlu belajar, saudara. Karena untuk melakukan hal yang baik seringkali mengikis ego kita. Untuk melakukan hal yang baik seringkali mungkin membuat hati kita sakit, karena harus melibatkan kejujuran dalam kehidupan kita. Tapi itu yang harus kita pelajari. Mendengarkan dengan benar, Pak saudara. Sehingga boleh menghasilkan pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita boleh mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengerti apa maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Samuel, Pak saudara. Dia belajar memahami. Dia mau belajar mendengar. Sampai akhirnya apa? Dia terbiasa mendengar suara Tuhan. Saudara, saya rindu bagian firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita. Kedewasaan seseorang tidak diukur seberapa lama kita mengenal Tuhan, tapi seberapa hati kita ini tertaut dengan Tuhan. Seberapa kita mengerti melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya bagian firman Tuhan saya sering sampaikan, jaga hubungan kita, jaga hubungan kita, jaga hubungan kita. Tema kita sepanjang tahun ini, tema besar gereja kita adalah apa? Menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Berkarakter Kristus artinya mengarah serupa dengan Tuhan. Itu tidak gampang, Pak saudara. Tidak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Taat. Setia, konsisten. Ingat kuncinya ketaatan tadi apa? Mendengarkan. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki lidah seorang murid ketika kita tidak mau mendengarkan dengan benar? Bagaimana mungkin kita bisa taat ketika kita tidak mau mendengarkan dengan benar? Kita perlu mendengarkan, Pak saudara, bukan hanya sekedar mendengar. Mari kita belajar dari kehidupan Yesaya. Kita belajar dari kehidupan Samuel. Walaupun di awal-awal dia tidak menyadari bahwa itu suara Tuhan, tapi pada akhirnya dia mulai terbiasa, dia mulai mengerti. Begitu pula harusnya kehidupan kita, Pak saudara. Ketika kita belajar konsisten, ketika kita belajar taat, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh,
mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa raga kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan mengerti perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapat visi Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita boleh mengerti, ketika kita boleh memahami, yakinlah dan percaya kita akan memiliki lidah seorang murid. Karena apa yang kita terima, itu yang akan keluar dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hati kita itu diibaratkan seperti mata air yang memancar. Ingat bagian firman Tuhan minggu yang lalu. Sehingga orang-orang pun boleh juga merasakan mata airnya tidak pernah habis, Pak Saudara. Memancar senantiasa keluar dalam kehidupan kita. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Kuncinya apa untuk memiliki lidah seorang murid? Mendengarkan dengan benar. Ada dua hal tadi, Saudara. Yang pertama, mendengarkan. Karena mendengarkan ini adalah kunci dari sebuah ketaatan. Yang kedua, mendengarkan dengan benar akan menghasilkan satu pengenalan yang benar dengan Tuhan. Sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita cara kita berkomunikasi yang benar terhadap Tuhan dan sesama. Ada banyak hal yang Tuhan ingin kita menangkap maksud dan isi hati Tuhan. Mari jangan sia-siakan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima. Ini adalah caranya Tuhan untuk membentuk setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh menerima lidah seorang murid. Sehingga kita boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Penyambung lidah Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak orang di luar sana boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih yang boleh ada dalam kehidupan kita. Amin. Bila kiranya bagian firman Tuhan pagi hari boleh menguatkan setiap hati kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima. Bila firman ini Tuhan boleh hidup dalam setiap kehidupan kami, bukan hanya sekedar lewat, tetapi firman ini boleh melebur menjadi satu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi abdi-abdi Tuhan, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena kami mampu mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan benar, sehingga kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap umat-Mu Tuhan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jamah setiap hati kami, Tuhan jamah kehidupan kami, Tuhan proteksi setiap apa yang boleh kami kerjakan. Kami percayakan setiap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemahaman kami, pengertian kami, biarlah semua atas pembinaan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap firman pagi hari ini, biarlah firman ini boleh menjadi berkat, menjadi dasar bagi kami untuk kami boleh melangkah hari lepas hari dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan boleh terus kami permuliakan melalui setiap tingkah laku dan perbuatan kami. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.